kita lihat, nah, di sini juara 1. Atau kotak kita pakai semua juara juga bisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Agus Sauri. Oke teman-teman, kali ini saya ada data seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini data ini kita akan merekap data ini menjadi sesuatu yang gampang dan mudah untuk dibaca. Nah, di sini biasanya kan kalau kita ngerekap satu persatu seperti ini, berapa lembaga, kemudian mendapatkan juara berapa saja, atau cabang lomba saja yang juara, itu terlalu lama teman-teman. Kita sebenarnya bisa sih gunakan filter seperti ini. Nah, kita gunakan filter, kemudian kita pilih juaranya atau cabang lombanya, misalnya seperti ini. Sebenarnya kita bisa seperti ini, cuman apa ya, kayaknya kurang begitu menarik gitu loh teman-teman. Nah, cara yang kita gunakan kali ini bukan filter atau yang lain, tapi kita gunakan yang namanya pivot table. Oke, bagaimana cara untuk menggunakan pivot table-nya? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, oke teman-teman, pivot table itu kan gunanya untuk merekap seperti ini ya, memudahkan untuk merekap. Caranya kita tinggal blok saja teman-teman di sini, tinggal blok semua. Kemudian di sini teman-teman ke insert ya, kemudian pergi ke pivot table di sini aja. Kita sudah blok kan, kita bisa gunakan new worksheet atau pakai yang ini aja, sama dengan locationnya. Kita taruh di sini, samping sini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul pivot table-nya. Nah, yang perlu kita lakukan, kita tinggal mindah-mindah ini aja, cabang lomba, juara, nama juara dan lembaga, kan ini. Cabang lomba, juara, nama juara dan lembaga. Misalnya kita pakai seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian juara atau nama juara atau nama lembaga boleh. Di sini lembaga kita taruh di atas juga bisa. Ini jadi seperti ini teman-teman. Atau kita juga bisa merubah ke sini juga, kita tambahkan bisa teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ada count of lembaga di sini. Jadi kita muncul di sini ya. Kalau kita misalkan ini kita hapus saja misalkan. Nah di sini tak ada apa ya, untuk tulisan count of lembaga, maksudnya itu ya jumlah lembaga. Kita taruh ke sini. Jadi di sini kita taruh di atas saja juaranya untuk filternya teman-teman. Nah kita coba sekarang bagaimana hasilnya. Ini kita buat agak ke sini saja. Nah di sini sudah muncul per apa ini, per lomba. Kita buat per lembaga, asal lembaga aja di atas teman-teman. Nah biar seperti ini, maksudnya nama lembaganya di atas. Misalkan kita mau buat seperti ini, kita lihat teman-teman ya hasilnya. Nah di sini kita langsung muncul. Misalkan kita mau cari di sini, ini kan jumlah semua juara, karena yang kita filter adalah juara teman-teman. Kalau kita mau cari berapa sih per lembaga ini dapat juara satunya, nah di sini sudah muncul berapa jumlah juara satu per lembaga. Juara 2, nah, misalkan seperti ini. Nah sudah muncul semua teman-teman. Juara 3, sekarang kita mau semua juara 1, 2, 3 totalnya berapa per lembaga. Kita tinggal select di bawah, select multiple item, kemudian kita klik all. Nah, oke. Nah di sini muncul juara 1 sampai 3, jumlahnya ada per lembaga muncul di sini. Nah kemudian teman-teman, misalkan kita mau mencari ini juara 1 dari lembaga ini siapa sih. Nah kita tinggal klik saja, di sini muncul.
Atau misalnya kita mau tahu juara duanya juga, kita tinggal klik saja di sini. Nah, dia juga akan muncul juara duanya siapa. Langsung ketemu di juara dua, teman-teman ya. Kita bisa milih juga, atau kita bisa di sini di pivot table-nya tadi kita tambahkan juga bisa. Kita mau tambahkan pilihannya juga bisa. Di sini sudah muncul teman-teman ya. Di row of table-nya sudah ada. Ini sama sih seperti filter teman-teman. Ya hampir sama kan? Seperti filter, tinggal kita klik. Nah, di sini sudah muncul per lembaga, tinggal kita lihat. Nah, di sini juara 1. Itu kotak kita pakai semua juara juga bisa di sini. Nah, sangat mudah tentunya teman-teman ya. Nanti ke pivot table di sini. Ini karena ini sudah kita buat, kita ada pivot table-nya. Oke, sangat mudah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.